Kalau di sini itu ada to learn, to follow, and to know. Hiding places itu adalah modifier. Kayak yang berikutnya ya. In many tribes, an Indian boy was trained to become a warrior as well as a good hunter. Daily practice in shooting, etc. etc. I'm just gonna let you guys read it by yourself. Dibaca sendiri kalimat paragraf yang terakhir. Terus langsung di-chatkan saja. Kira-kira yang mana yang gerund, mana yang to infinitive. Langsung di-chatkan saja. Silakan. Okay, to become. Lainnya. Oke, ada lagi? Nggak ada ya? Ada lagi kah? Sudah? Yakin? Serius nggak ada ya? Iya, memang cuma ada itu kok. Tambah satu lagi sih sebenarnya. Ada yang tahu mungkin satu lagi. Yang soalnya yang lainnya udah kelihatan jelas. Tinggal satu ini doang yang agak nyelepet gitu ya. Ada yang tahu nggak? Yang satu yang terakhir. Ya, penora dibuka. Satu, dua, part. Oh no no. Part itu adalah part. Dia memang kata benda. Shooting, yes exactly. So train-nya itu bentuk pasif ya. Jadi memang yang kita omongin kan pokoknya cari yang ing atau cari yang to something gitu kan. Nah, shooting itu memang satu-satunya ing di sana. Oh enggak sih, ada learning, maaf. Satu dari dua ing di sana dan dua-duanya memang kebetulan gerund. Kalau in shooting ini adalah bentuk dari objektif salah object of preposition. Begitu. Jadi memang itu em, satu klausa sendiri tuh ya sebenarnya ya. Jadi daily practice in shooting with a bow and an arrow itu satu klausa sendiri. Utamanya ada di daily practice in shooting. Gitu? Bisa dimengerti? Jadi ada totalnya ada 4 ya. Bisa lanjutin? Kalau yang trained itu adalah bentuk pasif. Oke? Okay? Oke ya. Jadi kalau misalkan sebenarnya gini, kalau misalkan tadi kita coba lihat kembali ke yang kemarin ya. Kemarin ke yang tadi ya. Ini ada he must stop smoking. Jadi gini, kalau misalkan di sini itu sebenarnya kan must itu sebagai modal ya. Jadi diikutinya itu sebenarnya pasti sama sebuah kata benda. Salah, kata kerja biasa, bukan tuh infinitif.
He must stop, he must go, he must what, whatever it is, itu pasti verb biasa, tanpa ada to-nya. Apakah bisa diganti? Bisa. Cuman pakainya sudah tidak to infinitive lagi. Nah, tapi kalau misalkan teman-teman ingat, sebenarnya have to ini kan kayaknya udah nempel gitu ya. Have sama to-nya tuh udah nempel gitu kan. Nggak, kalau misalnya have doang, itu kan artinya jadi bukan harus gitu ya. Kalau have to kan artinya harus, betul? Nah, kenapa begitu? Jadi, nanti saya kasih di bawah, memang ada penjelasan bahwa ada beberapa kata kerja yang tanpa perlu Anda bingung-bingung milih, ini diikuti sama to infinitive atau sama gerund ya. Dia udah pasti nempel. Termasuk diantaranya adalah satu ini. Ini namanya fixed phrase. Jadi frase yang sudah pasti. Karena kalau misalnya have dan to-nya dipisah, artinya sudah bukan must. Sudah bukan pasti lagi. Begitu. Oke? Nanti saya jelaskan setelah ini, tapi untuk sementara sudah di sini sudah nggak ada pertanyaan lagi ya. Oke, tidak ada. Oh ya, Pak seperti have helped me. Iya, ini itu yang tadi yang saya bilang causative verb namanya. Bukan original infinitive. Maksudnya ini apa nih? Have, help, make, let itu apa? Kalau Anda baru saja menjajarkan yang namanya causative verb. Jadi maksudnya itu bisa dipakai untuk menyatakan bahwa seseorang gitu ya, itu membuat orang lain atau sesuatu yang lain, another object pokoknya, melakukan suatu pekerjaan. Itu bisa pakai ini. Dan yang Anda sebutin 4 ini itu semuanya tidak pakai to. Kalau pakai get itu baru pakai to. Jadi misalnya kan barusan nih ya, I got Laras to read the first paragraph. Nah itu pakai to read. Ini termasuk kasus spesial. Tapi kalau yang lain, pakainya infinitif biasa. Jadi I made Laras read the first paragraph. Kayak gitu. Sama pakai infinitif, cuman nggak pakai to. Bisa dimengerti? Jadi memang itu 4 itu pakainya bare infinitive ya, yang nggak pakai to. Gimana Fitri, bisa lanjut? Oke. Nah, kalau bisa sekarang coba diambil dulu. Ini agak kelihatan dikit-dikit ya. Nggak terlalu nggak, kayaknya kegeser deh ini dari PowerPoint biasa ke sini. Ya udah deh. Moga-moga kayaknya ada berapa yang ketebak deh ya. Ya udah deh, bodo amat. Langsung aja dijawab ini deh nomor 1 sampai nomor 10. Ini di sini kan ada berapa nih? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Ada 11 orang. Ya udah deh, kita urut aja deh, satu orang satu gitu ya. Silahkan kalimatnya ditulis, diketik lengkap sejawabannya gitu. Jawabannya apa? Oh iya. Ya deh, Mbak Fitri nomor 1. Terima kasih, itu sudah betul. Yang nomor 2 mungkin? Wow, langsung diborong ya ini ya, boleh lah. Number 2 walking, oke. Okay. Oops. Um, iya, jadi kalau misalnya nanti coba dilihat lagi ya, di daftar. Practice ini termasuk yang diikuti sama ing. Jadi nomor 2 itu the models practiced walking. Ya, number 3 betul. Had Mandy has promised to take care. Number 4. Nggak apa-apa mas, makanya latihannya kudu yang banyak gitu ya. Biar makin terbiasa untuk cara pakai. Karena lama-lama kan terdengar, oh nggak bisa gitu. I hope graduating, oh nggak enak. The models practice to walk, oh nggak bisa itu. Practice itu pasti diikuti sama walking. Practice singing, practice dancing, practice whatever, pasti ing.
Iya, number 4 betul. Chose to accept. Number 5, I don't know what she wants to. Kelihatan ya udah to do, betul. Number 6, Frank offered. Kelihatan lagi. Number 6, apa itu number 6? Offered. Oh, ada yang ternyata di situ nggak terlalu kelihatan ya. Ini ujungnya ada T-nya ini nggak katanya. Itu Frank offered to help. Jadi offer itu pasti offered to something. Jadi misalnya my boss offered to raise to raise my salary. Wah. Tuh kan ya. Nggak apa-apa. No problem. Number 7, Sandra decided. Ini juga termasuk yang cukup umum. Decided itu pasti diikuti sama to ya. Oke, betul. Next. Witnesses reported. Iya. Oke, seeing, betul. Next, Stephanie dislikes. Kelihatan. Working. Ya, betul ya. Masih ingat kan itu kemarin sempat dibahas, like dislike. I like eating something. Like dislike itu nggak pernah diikutin sama tuh. Yang terakhir, to be. Oke. Mrs. Naido appears to be the most qualified person for the job. Nomor 1 bukan graduating ya. Coba. Jadi hope itu termasuk sesuatu yang diikutinya sama to. I hope to be able to go with you. Gitu. Gimana, Mbak Laila? Bisa di ngerti? Coba lihat daftar yang kemarin kalau misalnya masih agak lupa-lupa. Atau sebenarnya di modul Anda ini juga ada daftarnya. Mungkin tidak terlalu sama persis. Tetapi di sini Anda pasti juga bisa menemukan ada daftar kata-kata yang dipakainya pakai dengan to infinitive atau dengan gerund. Iya, betul. Hope to kan ya. I hope to graduate. Bisa lanjut? Gimana? Maksudnya Mbak Laila ini gimana ya? Iya, nanti langsung dicek aja sendiri deh ya daftarnya. Jadi memang hope itu akan diikutinya dengan to infinitives, oke? Ya, jadi kita ke yang berikutnya.